Pergilah, agar tahu maknanya pulang, kata seorang penyair. Jika aku bertemu sang penyair, maka aku akan meralatnya. Tak usah pulang, jika kepergian lebih bermakna. Seorang ibu pernah berkata, jika engkau lelah, carilah masjid. Setidaknya itulah tempatmu pulang, sebelum pulang ke rumah sungguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya AR, sekaligus pembuat motivasi-motivasi atau kisah-kisah dalam akun Suara Hati. Baik, langsung saja saya akan mereview film dari Atap di Padang Mahsyar, di mana penulis atau sutradara dari film ini adalah Muhammad Deddy Vansopi yang kerap disapa Romo. Film ini dibintangi oleh Cahya Nagara yang memerankan sosok Arul, Muhammad Taufik sebagai Tarban, dan Robi sebagai Kiai Bukhari. Diawali dengan scan Kiai Bukhari dan beberapa jamaahnya berdiskusi mengenai nasib musola Baitur Rahman yang akan roboh atapnya. Kayu sudah lapuk dan beberapa genteng jatuh ke tanah. Kondisi tersebut tentu tidak membuat nyaman jamaah untuk beribadah. Di tengah pembicaraan itu, salah satu jamaah mengusulkan agar mereka menggalang sumbangan saja, meminta-minta ke warga desa atau membuat posko di jalan agar terkumpul uang untuk memperbaiki musola. Tak disangka, respon Kiai Bukhari justru menolaknya. Dia berkata, kita yang mau menggunakan musola itu, mengapa kita repotkan warga untuk hal ini? Lagian, sebagian warga juga tergolong kurang mampu. Kalaupun kita membuat posko di jalan, itu akan membuat macet saja. Salah satu jemaahnya menjawab, itu kan hal yang umum, Kiai. Akhirnya, Kiai Bukhari sebagai orang yang dituakan mengajak jemaah untuk bersedekah membangun kembali atap yang hampir roboh. Sebagai penenun sarung, Kiai akan menenun lebih banyak sarung dan upahnya yang didapat akan disisihkan untuk membangun atap yang roboh. Di sini terlihat Kiai Bukhari mencerminkan sikap teguh, pendirian, dan semangat kemandirian. Umat Islam tidak diajak bermental tangan di bawah saat tempat ibadahnya rusak, tapi justru mengajak untuk berwatak pengasih dan dermawan dengan menyumbangkan tenaga dan kemampuan sendiri. Percaya pada kemampuan diri sendiri, inilah yang mulai luntur di dalam semangat umat Islam. Berikut cerita Atap di Padang Mahsyar dilanjutkan dengan gambaran seorang penjual bubur ayam yang keliling kampung sembari menyetel ceramah. Menariknya, saat ia terhenti di depan musola Baitur Rahman, ceramah itu berisi soal peristiwa di Padang Mahsyar. Semua jamaah yang kumpul pun ikut mendengarkan dengan seksama, sambil membayangkan ngerinya peristiwa tersebut. Mereka yang mendengar ceramah tersebut menjadi cemas dan takut karena memikirkan amalnya yang kurang. Di situ Kiai Bukhari pun menyeru, kalau kamu kepanasan jadi bubur di Padang Mahsyar, ya kita tepin. Semua jamaah bingung, mereka melongo, bagaimana maksud dari ungkapan Kiai soal bangun atap di Padang Mahsyar itu? Toh di sana kan tidak ada pohon, tidak ada bangunan apapun. Lalu bagaimana maksud dari ungkapan itu? Jadi maksud dari Kiai Bukhari bangun atap di Padang Mahsyar adalah gambaran agar jamaah bisa bersedekah untuk membangun atap yang hampir roboh. Ini merupakan salah satu sedekah jariyah. Dalam ceramah itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 48 yang artinya pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa Maha Perkasa. Pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaim bin Amir perawi hadis ini berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya.
Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar selama setengah hari dari 50.000 tahun dengan terik matahari. Rasulullah bersabda, kondisi itu akan ringan bagi beberapa golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang mahsyar, Nabi Muhammad akan memberikan syafaat 7 hamba pilihannya. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ketujuh hamba tersebut adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, seseorang yang hatinya terpaut pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, seseorang yang diajak berzina dan menolak karena Allah, orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi dan berlinang air matanya. Dan yang terakhir, seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Semoga di padang mahsyar kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesimpulan yang dapat saya ambil dari film Atap di Padang Mahsyar. Akhir kata, pesan yang terkandung dalam film ini adalah keutamaan bersedekah, di mana hal ini selaras dengan apa yang Atap Padang Mahsyar tengah ikhtiarkan. Film ini punya pesan yang sangat kuat, disampaikan dalam gerakan kedermawanan maupun aksi kemanusiaan. Tidak hanya itu, Imam Akbar selaku penasehat produksi serial Atap di Padang Mahsyar menambahkan, di Padang Mahsyar nanti matahari berada di atas kepala, di mana orang yang kurang beramal akan tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ngeri bukan? Tapi perlu diingat bahwa di Padang Mahsyar nanti bisa ada naungannya kok. Apa itu? Ya sedekah. Sedekah jariah maksudnya. Sedekah jariah bisa jadi solusi untuk permasalahan umat. Maka marilah terus meluaskan nilai-nilai sedekah itu, baik yang sifatnya gerakan maupun aksi kemanusiaan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang bertanya-tanya seperti apa yang dimaksud sedekah jariah. Jadi, sebagai contoh, kita ambil dalam kisah Atap di Padang Mahsyar ini, sebuah masjid yang hampir roboh kembali dibangun atau diperkokoh dengan gerakan menyumbangkan tenaga sebagai bentuk sedekah. Inilah salah satu contoh sedekah jariah. Sekian.